Oke. Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di materi kedua periode 40. Untuk materi pada malam hari ini berjudul Simulasi Hitung PPN 12% dalam Pengadaan. Seperti biasa narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas, seorang PPK kompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Jadi kan saya Oh ya, siap. Sudah Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Topik bahasan materi kita malam ini berkaitan dengan eh, bagaimana 2025 ini sudah hampir dipastikan bahwa ada kenaikan PPN, ya, pajak pertambahan nilai dalam hal belanja, salah satunya belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi memang sudah harus siap-siap. Jadi sudah harus siap-siap bagaimana merumuskan anggaran. Nah, merumuskan anggaran salah satunya pada saat menyusun RKPD, ya. Menyusun RKPD itu sendiri yang bahannya dari Resra, memunculkan nilai atau angka, sudah seharusnya memikirkan bagaimana semua belanja ya, yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, pemerintah daerah atau kementerian lembaga sudah harus berpikir menyelesaikan terhadap pajak pertambahan nilai nantinya. Ya. Jadi kendati pun dalam penyusunan RKPD, penyusunan Renja, ya, Restra, ataupun juga RKA nantinya, di mana penempatan atau pemuatan PPN pasal 12 ini ya, pasal 12% ya, 12% sendiri. Baik, kita lihat ya di undang-undang ya yang saya sebutkan tadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, nantinya akan diterapkan ya, tentang pajak pertambahan nilai. Kemarin di 2022 ya, di 2022 11%. Sekarang di ya semester pertama rencana ini ya, semester pertama itu kan di bulan Juni ya, dan berlanjut sampai bulan 10 ya, bulan Oktober untuk penyusunan APBD RAPBD tahun 2025 ya, ataupun juga sekarang pada saat menyusun RKA ya, RKKL memang ini tetap dipertimbangkan ya, memperhatikan bahwa Januari 2025 ini nantinya akan naik ya tarif pajak pertambahan nilai. Jadi akan naik. Jadi pemerintah sudah sejak dini, sejak awal ya sudah memberikan peringatan ataupun penyampaian kepada publik, termasuk juga mungkin di pemerintah terhadap rencana kenaikan 12%. Itu. Nah, sebelum kita masuk bagaimana simulasinya, kita harus tahu dulu bagaimana apa sih 12% itu dari tarif pertambahan pajak pertambahan nilai. Nah, cara menghitungnya adalah ya perhitungan PP terutang ya. Tarifnya dilihat dari DPP-nya ya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu bisa berupa harga jual
Jadi harga pokok jualnya itu dikalikan 12%. Atau harga nilai penggantian, harga atau garis nilai penggantian atau nilai ekspor dan lain-lain. Itu sering dikenal disebut DPP. Jadi harus ditahu dulu dasar pengenaan pajaknya dari harga jual, berapa penjualan barang itu atau penggantian ya. Ketika kita membeli sebuah barang, ya nilai penggantiannya berapa. Jadi DPP jadi basic untuk menghitung berapa pajak pertambahan nilai, tentu dilihat dari harga jual atau nilai penggantian. Ini yang umum ya, ini yang umum dipraktekkan untuk belanja pemerintah, ya, untuk belanja pemerintah. Harga jual dan harga atau nilai penggantian sendiri. Nah, apa sih pajak pertambahan nilai? Adalah pajak atas konsumsi. Jadi ketika kita melakukan konsumsi, bukan konsumsi mengunyah, ya salah satunya mungkin mengunyah ya. Konsumsi atau memakai, menggunakan barang dan jasa di dalam daerah pabean. Di mana daerah pabeannya ya? Daerah pabean ya wilayah pabean Indonesia, ya, yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi. Jadi setiap jalur produksi dan distribusi dikenakan secara bertingkat. Setiap umpamanya produksi, biaya produksi, agen misalnya, distributor, setiap jalur produksi. Jadi pemungutan PPN ini adalah jenis pajak ya. Jadi jenis pajak ini tidak langsung. Kenapa dia tidak langsung? Pajak tidak langsung karena pembayaran dan pemungutannya ya. Jadi ketika ada pembayaran atau dipungut ya, potong dan pungut bisa dibayar, potong pungut. Disetorkan oleh pihak lain, bukan yang penanggung pajak. Jadi ketika kita belanja pengadaan, ya tentu ya pemotongannya, pemungutannya ya oleh ya salah satunya ya pihak lain adalah bendahara pemerintah atau KPPN ya, BUMN sendiri, kontraktor migas yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Jadi dia bukan pajak langsung. Artinya apa? Ada pihak lain yang melakukan pemungutan ya, dengan cara memotong, ya, memotong sehingga nilai penggantiannya berapa ya, atau harga jualnya dilihat dari DPP-nya. Itu jadi dia tergolong bukan pajak langsung, dia pajak tidak langsung karena ada pihak lain yang apa namanya yang melakukan pemotongan. Ya. Misalnya kita membeli suatu barang lah, taruhlah bukan belanja pengadaan pemerintah, ya. Bukan belanja pengadaan pemerintah. Ya. Apakah pajak itu? Ya, tentu kita beli sebuah laptop misalnya atau PC misalnya, ya, portable komputer gitu. Kita lihat kalau dia ya bukan yang bayar penanggung gitu, dia bukan membayar penanggung, yang penanggung pajak misalnya. Jadi pajak itu sudah harga jual sudah termasuk PPN gitu. Ya, karena kita yang bukan kita yang setorkan atau pungut gitu. Jadi bukan kita sebagai penanggung karena pajak atas konsumsi barang. Kita konsumsi isinya, tapi bukan kita sebagai penanggung. Tentu ya diantaranya selain ketentuan ini, diantaranya ya, yang punya toko. Jadi harga sudah termasuk PPN. Beda halnya kalau belanja pengadaan barang jasa pemerintah, pasti bendahara ya. Jadi bendahara membayarkan kepada penyedia, PPN-nya sudah dipotong, termasuk juga PPH. Ya. Nah, apa saja ini ya? Jadi PPN dikenakan 12%, penyerahan barang, ya, daerah pabean, impor, penyerahan barang, jasa kena pajak dalam daerah pabean oleh pengusaha ya, pemanfaatan barang yang tidak terwujud sama ya, ekspor ya oleh pengusaha kena pajak yang tidak terwujud. Ini PPN-nya.
Artinya apa? Apakah belanja laptop? Iya, belanja laptop. Iya, karena laptop adalah barang kena pajak. Ya, jadi barang ada juga ketentuannya. Termasuk juga ya, penyerahan jasa kena pajak dalam pabean. Jasa misalnya konsultan, jasa konsultan perusahaan, itu dia ya kena pajak. Nah, cara menghitungnya nih, jadi kita lihat bagaimana ya, bagaimana kita masuk. Jadi ada dua pola ya, ada dua pola. Apakah kita lihat ya, kita perhatikan cara menghitung dan mencari DPP ya. Dasar pengenaan pajak ya, PPN pasal ya, PPN 12%. Jadi berapa sih PPN kalau nilai harga bironya ini ya? Kalau belum ada dua skemanya ya, ada dua skemanya belum termasuk PPN atau sudah termasuk PPN. Jadi kita sisa menyusun saja meja biro ya, misalnya belanja barangnya ya. Satuannya unit, volumenya 10, harga satuannya misalnya 500.000. Totalnya 500 ya, 5 juta ya, 5 juta. Untuk mendapat PPN berarti kan kita harus peroleh ya 12% dan 5 juta, berarti 5.600.000. Kita masuk simulasinya saja supaya lebih terang ya. Oke. Oke ya. Jadi kita masuk simulasinya saja. Saya kasih ada saja ya. Ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya ya? Eh, Taruhlah kita menyusun RK lah. Taruhlah kita menyusun HPS, ya. HPS harga perkiraan sendiri misalnya. Maka ya cara menghitungnya, misalnya ya meja biro ya. Nah, warnanya meja biro lah. Satuannya unit. Volumenya 10 unit ya. Misalnya harga satuannya 500.000. Jadi totalnya pasti 5 juta. Nah, bagaimana kita menentukan berapa sih PPN ya yang harus kita tetapkan ini? Sehingga total 5.600.000 ya. Maka kita sisa ya kalikan saja ya 5 juta kali 12%. Ya, ini 12%. Jadi 12% ini adalah dari 500 gitu. Jadi ini harus dicatat, ini DPP ya. Ini DPP ya. Dasar pengenaan pajaknya ya. Ya, jadi totalnya berapa adalah berarti total kalau sudah termasuk PPN adalah 5.600.000. Ini sudah termasuk PPN. Berarti 5.600.000. Jadi kita sudah temukan bahwa sebelum PPN maka kita harus tahu DPP-nya. Ini DPP ya, nilainya. DPP ini ya. Dasar pengenaan pajaknya. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Ini DPP harga jual, harga penggantian ya. Ya, impor, ekspor. Kita masuk di
Jadi kalau kita sejak awal menyusun di RKA misalnya ya, RKA 12%, 12%, berarti kan kita menyusun RKA berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa kita menyusun RKA? Kita menyusun RKA berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang standar biaya, ya, pedoman penyusunan rencana kerja anggaran ya, rencana kerja anggaran, rencana kegiatan anggaran, rencana kerjanya. Kalau kita sudah menyusun, maka penerapan PPN pasal 12 itu harus tetap diperhatikan. Apakah harga sudah termasuk PPN atau tidak? Karena ini ya, kalau ini perlu saya catat, ini pada saat menyusun RKA ya, nanti kita semat tadi ya. Pada saat menyusun RKA, RKA. Tapi sebelum menyusun RKA kan ada standarnya, standar biaya umum misalnya. Ada standar harga satuan, analisa harga satuan, harga perkiraan, harga pekerjaan. Jadi pada saat kita menyusun RKA sudah harus kita memprediksi bahwa nantinya harga 10 unit misalnya adalah 5.600.000. Untuk itu segeralah ubah SSA peraturan kepala daerah ya tentang standar satuan harga. Bukan di karang-karang ya, di karang-karang, di ramal-ramal kira-kira berapa ini kan itu. Itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya karena akan ditemui nanti pekerjaan itu tidak ada peminatnya karena harga terlalu murah, gagal. Nah, selanjutnya adalah kalau kita ingin menyusun sebuah apa namanya RKA ya, ini kan sebelum ya harus diubah dulu kita buat RKA. Berarti kan kita harus pikirkan PPN-nya atau tidak. Ini pada saat menyusun HPS sebenarnya. Ini menyusun RKA bisa atau Renja bisa. Apa-apa. Namun kita harus menyesuaikan ya pagu anggaran atau ya, platform kebijakan umum anggaran, kebijakan KUA ya, kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara yang masing-masing ada pada SKPD. Kita harus menyesuaikan. Dia merujuk pada standar satuan kerja. Jadi itu catatan. Sehingga kita masuk di bagaimana menyusunnya. Untuk PPN ya, nah ini pada menyusun EPS ya. Misalnya meja biro ya. Ada cara pertama, ada cara kedua. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sama ya antara ini ya. Di biro 10 volumenya 500 ya. Ya, sama ya. Sama dari ya. Ini kita harus tahu ini 5 juta ini. Dari mana dapat 5 juta? Ini kita harus lihat ya angka DPP-nya. Totalnya ini. Sebelum kita harus buat skema sebelum dan sesudah ya. Termasuk. Ya, maka untuk mendapatkan 5 juta ini sesuai dengan ini ya. Yang pertama, ya rumusnya ini tadi ya, 112 bagi 100 ya. Kalau 12% itu 112 bagi 100. PPN-nya ya. PPN. Rumusnya. 12% itu atau 1,12 pada 112 bagi 100. Maka ya kita bisa temukan ya, kalau dia 5 juta ini kan 5 juta ini dari sini ya. Bisa dari sini ya. Bisa dari sini. Berarti antara harga jual
eh, sudah termasuk PPN ini, sisa kita temukan totalnya, total harga ditambah PPN tadi ya. Atau kita bisa tambah saja, nggak apa-apa. Ya, sama saja. Terus, 1.000 dia ditambah, terus rumus apa ini? Hapus saja, ya. Hapus saja. Oh ya. Jadi kita lihat, jadi kita tetap hitung sebelum termasuk PPN dan kita hitung nanti termasuk PPN. Jadi sama saja 5.600.000 ini ya dari DPP-nya ya, pembaginya 5.600.000 ya, 5.600.000 ya dibagi ya 1,12. Ini rumusnya. Ini juga rumusnya. Sama halnya juga ya. Kalau kita lihat ya rumus cara kedua, taruhlah ini. Tambahkan saja 600. Berarti kita sisa bagi saja. Misalnya atau berarti 5 juta. Sama saja ya. Dibagi 1,12. Jadi dia punya DPP ini adalah tetap 5 juta. Termasuk PPN-nya adalah 5.600.000. Itu cara pengujiannya ya. Cara pengujiannya. Kalau kita tambah, itu DPP-nya tetap ya. Rumusnya 5 ditambah lah. Itu 5.600.000. Dibagi misalnya, dibagi DPP ya. DPP-nya dibagi. Ya dibagi. Ada 5 juta ya, jadi 5 juta dia. Jadi fix ya, pada DPP-nya ini adalah 5 juta. Sesuai di atas ya. Sesuai di atas 5 juta. Nah, sama juga ya, demikian rumusnya. Jadi kita peroleh rumus bahwa kalau sudah termasuk PPN, berapa DPP-nya? Yang kita harus cari kan nilai jualnya ya, atau dasar penggantiannya. Berapa DPP-nya? DPP-nya adalah 5 juta. Ini sudah termasuk, ini belum termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN adalah 5 juta. Sama juga demikian. Ya. Ini kita menghitung sebelum PPN. Tapi nantinya kalau kita menghitung sebagai PPN, sudah termasuk PPN adalah 5 juta 600. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Demikian penjelasannya tentang perpajakan. Oh, baik. Itulah pemaparan dari narasumber kita, Pak Kurniawan. Mungkin kepada Bapak Ibu, memiliki pertanyaannya lewat kolom chat. Ada ya? Tes, tes, Oh ya. Oke. tes. Kedengaran suara Pak? Kedengaran? Eh, Ada pertanyaan ya? Nggak ada ya?
Silakan Pak Agus, kalau ada yang mau ditanyakan atau Pak Haji mengenai putar materi kita pada malam hari ini. Halo, Ya, silakan Pak Gus. Eh, terima kasih Bapak. Mau nanya ini bagaimana dengan perhitungan untuk PPh-nya Bapak? Ya, baik. Kalau untuk belanja pengadaan barang dan jasa itu tidak diperhitungkan PPh-nya ya. Oh gitu ya. Namun tidak diperhitungkan, namun pada saat pemotongan nantinya tetap dilakukan pemotongan. Kalau untuk kontraknya, ya kontraknya misalnya tadi ya kontraknya tadi 5 juta rupiah ya. Saya share lagi. Misalnya kontraknya 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah. Nah, ketika nantinya ini menjadi HPS, harga pikiran sendiri dan menjadi berkontrak, maka sudah harus kontraknya adalah 5.600.000. Sudah harus itu. Nah, bendahara pasti membayarnya 5 juta saja. Tapi tidak hanya 5 juta, pasti ada PPh ya. PPh pasal berapa ya? Kalau kita lihat ketentuannya ya, PPh itu dikenakan PPh pasal 23 ya. Pasal 23 nilai. Jadi pasal 23 ini bisa juga dikenakan pasal 22 kalau nilai pembeliannya ya. Jadi pasal 23 ini saya tunjukkan dia ya kalau pasal 2% ya 2%. Jadi pasal 23 itu dia kenakan 2%. Ya 2%. Kalau tidak memiliki MPWP 4%. Kalau PPh pasal 22 ya dia 1,5. Kalau tidak punya apa namanya? Tidak punya MPWP dia kena 100% ya. Jadi ini ya. Saya tunjukkan ya pembelian paling banyak ya 2 juta rupiah. Tidak dipecah-pecah ya. Jadi pengecualian di PPh pasal itu kalau di atas 2 juta pasti ya, kayak komputer, dinas, ATK, barang lain ya. Jadi kelihatan ya ini. Tapi dikecualikan kalau di atas di bawah dari 2 juta ya paling banyak 2 juta. Dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktor. Jadi untuk belanja barang mebel tadi yang sebutkan ya, mobiler, pekerja biro, ATK, PC dan lain-lain. Kalau tadi Penda. Kalau di bawah 2 juta tidak dikenakan nilai pembeliannya ya. Terus kan komputer mungkin ada nggak 2 juta? Nggak mungkin ya. Mebel mungkin ada, tapi 1 unit ya. ATK mungkin ada. Maka dia dikenakan kalau di atas 2 juta dikenakan 1,5. Jika rekanan tidak memiliki MPP maka 100% berarti ya 3% ya. 3%. Itu ketentuannya. Nah, pemotongannya nanti bendahara yang melakukan pemotongan, Pak. Jadi semuanya itu dipungut oleh bendahara. Bendahara pemerintah. Jadi itu untuk kalau nilai pembelian barang itu di atas 2 juta begitu. Jadi dari kalau PPh pasal 23 tidak melihat nilai pembayaran, tapi dia melihat objek pajak ya, objek pajak pasal 23 gitu.
dia tidak menilai terhadap dia. PH pasal 3 ya, komplain pajak. Kita bisa lihat ya. Dipotong. Nah, ini dia. Tarif 2% dari hasil penghasilan dia. Imbal jasa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. Jadi dia memiliki objek tersendiri ya, PPh pasal 23. Bayar gaji, honorer, dan lain-lain. Dan terlihat juga bukti pembelian ya. Demikian penjelasannya Pak Agus. Jadi dalam kontraknya itu tidak boleh masukkan PPh ya. Yang dimasukkan cuma PPN saja. Nah, tapi dalam rangka pembayaran terhadap penyedia sudah harus diuraikan di mana sebenarnya di SPP, surat perintah pembayaran, dan surat perintah membayar gitu. Jadi sudah harus ada muncul itu tarif PPN sudah pasti, yang kedua PPh. Nah, PPN ini sebenarnya kalau ada termin pembayarannya, termin pembayaran beberapa tahap, maka tepatnya itu dipotong ya, bertahap berdasarkan terminnya, tidak sekaligus dipotong langsung 12% berdasarkan terminnya. Begitu penjelasannya Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak Kurniawan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diskusikan seputar materi kita? Atau mungkin cukup Pak? Ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum ditutup? Cukup. Sudah saya Oh, share baik. juga materinya di grup. Oh ya, baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kurniawan atas pemaparan materinya pada malam hari ini tentang simulasi hitung BPN 12% dalam pengadaan. Mungkin kita akan kembali lagi di besok hari dengan jam yang sama, dengan materi yang berbeda. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, salam. Terima kasih telah bergabung Bapak.